Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Wanita-Wanita Persembahan. Dalam seri ke-37 ini didukung oleh para pemain Beni sebagai Rapangsa, Mogan sebagai Rabanyak, Idris Apandi sebagai Ramapati, Herman sebagai prajurit, Yayu sebagai gadis, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dua orang manusia berlainan jenis masih sibuk bergumul di tepi sungai, di atas rumput yang basah. Sekarang prajurit setengah tua benar-benar sudah menyerah. Sementara gadis berwajah bulat telur, sebenarnya menempuh jalan itu hanya sekedar untuk meloloskan diri. Dia tak ingin dibawa ke Majapahit menjadi salah seorang wanita persembahan untuk Sang Prabu Jayanegara. Mereka berdua sama sekali tidak menyadari datangnya bahaya. Dari balik rimbunan daun-daun talas hutan, muncul sesosok bayangan. Dialah Rapangsa. Rapangsa menggeram dalam hati. Wajahnya merah padam, dan dia melangkah sambil mencabut pedangnya yang besar dan panjang.
Ayolah manis, aku sudah tidak sabar lagi. Ayolah, mengapa berhenti? Mengapa kau tiba-tiba berubah jadi dingin? Ini bukan salahku. Kau yang mulai, kau yang menggiring aku ke tempat ini. Sekarang aku tidak akan berhenti lagi. Aku tidak akan berhenti memelukmu walaupun hanya sekejap. Dan kau tidak perlu ikut ke Majapahit. Aku akan mengawinimu sendiri. Aku tidak rela kau menjadi wanita persembahan untuk Prabu Jayanegara. Lepaskan, lepaskan. Kau tidak akan kulepaskan lagi. Sekarang kau sudah menjadi milikku. Dan malam ini akan menjadi saksi bahwa kau menjadi milikku. Ada, hentikan. Itu ada. Kau ini ada apa? Kau melihat apa? Ada Tuan Rapangsa. Prajurit setengah tua itu terkejut bagaikan disengat kalajengking hutan. Dia buru-buru bangkit dan membalikkan tubuhnya. Mulutnya mengangal lebar, seolah tidak percaya apa yang dilihatnya. Rapangsa berdiri dengan tegar, dan tangan kanannya menggenggam sebilah pedang terhunus. Maaf Tuan Rapangsa. Kau mencari mati prajurit? Apakah kau sadar apa yang sedang kau lakukan? Ampun Tuan Rapangsa. Gadis ini mencoba untuk menggoda saya. Kau tidak usah bicara lagi prajurit. Iya. Perbuatanmu tidak bisa dicontoh. Sekarang juga kau harus mati. Prajurit setengah tua itu berkelit ke samping. Begitu pedang Rapangsa menyambar, dia segera menggulingkan tubuhnya di atas tanah. Kemudian secepat kilat mengambil pedang yang tergeletak di tepi sungai. Pertarungan sengit segera terjadi. Tapi prajurit setengah tua itu memang bukan tandingan Rapangsa. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pertahanannya sudah kebobolan. Rapangsa berhasil menyarangkan pukulan telak di wajah prajurit setengah tua itu. Dan saat berikutnya, pedangnya membabat pinggangnya. Mampus kau prajurit. Kau tidak bisa diberi kepercayaan. Kau menghina Gusti Prabu Jayanegara. Kau pikir siapa kau ini, Kurang ajar. Berani sekali kau menjamah wanita yang akan menjadi persembahan untuk Gusti Prabu. Nah, sekarang kau mampus. Kau binasa karena kecerobohanmu dan kebodohanmu. Hei, kemana perempuan itu? Kurang ajar. Dia melarikan diri. Prajurit tua itu pasti binasa di tangan Rapangsa. Untung aku segera melarikan diri. Tapi Rapangsa pasti mengejarku. Aku harus mencari tempat persembunyian. Kasihan prajurit tua itu. Dia menjadi korban. Dia telah mengorbankan nyawanya untuk keselamatanku. Tapi itu salahnya sendiri. Mengapa dia bisa kubujuk dan kurayu? Dasar laki-laki. Setia hanya permainan kata-kata. Tidak ada buktinya. Tidak ada kenyataannya. Kalau dia setia kepada keluarganya,
dia pasti akan selamat. Salahmu sendiri. Dia pikir aku benar-benar menyukainya. Jijik aku mendengar suaranya. Mau muntah rasanya aku mencium bau keringatnya. Perutku jadi mual. Aku sudah semakin jauh dari tenda perkemahan. Aku pasti akan selamat. Dan aku akan membuat terkejut ayah serta ibuku. Mereka pasti akan gembira sekali melihat kedatanganku. Nah, itu ada sebuah gua kecil. Aku akan bersembunyi di sana sampai prajurit-prajurit Majapahit itu berangkat. Setelah nanti keadaan benar-benar aman, baru aku akan pulang ke desa kelahiranku. Baru saja gadis itu selesai berkata di dalam hati. Baru saja dia melangkah beberapa tindak. Tiba-tiba sebuah bayangan melompat ke hadapannya. Kau telah membuatku susah, anak manis. Berani sekali kau melarikan diri. Kau pikir kami tidak akan dapat menangkapmu? Hah? Kau bodoh sekali. Sekalipun kau dapat kembali ke desa kelahiranmu, kami masih bisa datang untuk mengambilmu dan mengobrak-abrik seluruh desamu. Kau tahu sekarang ini sedang berhadapan dengan siapa? Dengan penguasa seluruh Majapahit. Maafkan saya, Tuan Rapangsa. Saya menyerah. Sudah terlambat. Kau membuat hatiku kesal. Dan sekarang kau akan menanggung akibatnya. Kau tahu apa ini? Pedangku ini masih bau darah prajurit bodoh itu. Lihatlah. Darahnya masih menempel di ujung pedang. Dan darahnya akan kucampur dengan darahmu. Jangan, Tuan Rapangsa. Saya masih ingin hidup. Saya jangan dibunuh. Oh, Tuan Rapangsa, saya tahu. Saya dapat melihat Tuan adalah seorang prajurit sejati. Tuan sama sekali jauh berbeda dengan prajurit setengah tua itu tadi. Tuan jauh lebih perkasa. Dan di samping itu, Tuan juga lebih muda. Mau apa kau? Awas, jangan main-main dengan Rapangsa. Tidak, Tuan. Saya tidak main-main. Saya bersungguh-sungguh. Tuan Rapangsa, kalau saja Tuan menghendaki, Tuan dapat mengambil diri saya. Saya akan menyerahkan segala-galanya untuk Tuan. Saya rela. Dan saya, terus terang, saya juga menyukai Tuan Rapangsa. Pelacur murahan! Kau sudah menyebabkan kematian seorang prajurit. Dan sekarang ini, kau berani mengulanginya dengan Rapangsa. Hah? Kau tidak akan berhasil. Aku tidak sudi menjamah tubuhmu. Ya, saya memang seorang gadis desa. Saya tidak akan secantik gadis-gadis kota. Mungkin saya tidak memenuhi selera Tuan Rapangsa. Tapi sekali lagi, saya ingin menawarkan diri saya. Janganlah saya dibunuh, Tuan. Dan untuk itu, saya akan membayar dengan mahal. Saya akan menyerahkan seluruh milik saya kepada Tuan. Ambillah, Tuan. Ambillah milik saya yang paling berharga. Ayolah, Tuan Rapangsa. Tuan tidak perlu berpikir dua kali. Saya bersungguh-sungguh. Dan saya berjanji tidak akan membocorkan peristiwa ini kepada siapapun juga. Saya akan menyimpan rahasia ini untuk kita berdua. Bagaimana, Tuan Rapangsa? Kau memang pelacur murahan. Kau pintar sekali merayu laki-laki. Apa kau sudah mempunyai pengalaman yang cukup? Oh, Tuan Rapangsa, saya hanya ingin menyelamatkan jiwa saya. Saya masih ingin hidup. Dan untuk itu, saya rela menyerahkan mahkota kewanitaan saya ke dalam genggaman tangan-tangan Tuan Rapangsa yang perkasa. Ayo, Tuan, silahkan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Gadis cantik berwajah bulat telur itu mendekati Rapangsa. Rapangsa mundur selangkah. Gadis itu mengejar. Dan sekarang dia sudah berani menjamah dada Rapangsa. Kemudian naik ke atas lehernya. Rapangsa menggigit bibirnya. Sebenarnya hatinya tergetar juga. Bisikan-bisikan lembut, sentuhan-sentuhan lembut jari jemari gadis itu benar-benar membuat hatinya terlena. Tapi mendadak Rapangsa menolak tubuh gadis itu dan mencampakkannya ke atas rumput. Oh, Tuan Rapangsa, mengapa? Mengapa Tuan membanting saya? Bukankah Tuan ingin memiliki diri saya? Dasar perempuan lacur! Dengarkan! Kau boleh mengelabui mata prajurit tengik itu. Kau boleh memperdaya dia. Kau boleh mempermain-mainkannya. Tapi kau tidak akan dapat mengerjakan hal yang sama untuk Rapangsa. Kau pikir siapa aku ini? Hah? Nah, sekarang rasakan. Hup! Mampus kau. Rupanya kami telah salah memilih. Rupanya kau adalah seorang pelacur murahan. Kalau saja kau kami bawa ke Majapahit, kau pasti hanya akan mengecewakan hati Gusti Prabu. Karena itu, lebih baik kau mampus di tangan Rapangsa. Nah, selamat malam anak manis. Sekarang kau boleh bersenang-senang dengan prajurit bodoh itu di alam baka. Kurang ajar. Perempuan itu telah membawa korban salah seorang prajurit kita. Prajurit bodoh itu pantas mati Rabanyak. Dia hanya akan mencemarkan citra prajurit Majapahit. Dia pantas dibunuh. Aku sendiri tidak tahu. Dia sudah lama menjadi anak buahku. Dia sudah mempunyai keluarga. Dia sudah mempunyai anak istri. Dan selama ini, dia tetap setia kepadaku. Dan selalu menjalankan perintahku dengan baik. Tapi mengapa tiba-tiba dia menjadi prajurit bodoh? Mau saja dia dipermainkan perempuan lacur itu. Iya, sebenarnya sayang sekali. Tapi aku memang tidak bisa mengampuni kesalahannya Rabanyak. Aku tidak ingin kewibawaanku sebagai pimpinan merosot. Lalu bagaimana dengan wanita itu? Aku juga sudah membunuhnya. Dia pun pantas mati. Dia bermaksud melarikan diri. Nampaknya begitu. Kalau dia berhasil melarikan diri, wah, dia pasti akan mengobrol cerita yang dapat mencemarkan nama baik Gusti Prabu. Dia pasti akan mengoceh di mana-mana. Apakah dia sudah jelas-jelas mati? Lehernya hampir putus Rabanyak. Oh. Dia sudah jelas mati. Wanita itu sudah kotor. Kita tidak mungkin membawanya ke Majapahit untuk kita persembahkan kepada Gusti Prabu. Kalau begitu, kita hanya akan membawa 4 orang gadis. Apakah ini cukup? Aku khawatir Gusti Ramapati akan kecewa sekali. Ya, mau bagaimana lagi? Kita sudah berusaha. Aku sendiri menjadi kikuk menjalankan tugas seperti ini. Kita sudah terlatih menjadi prajurit. Tapi tiba-tiba kita mendapat tugas mencari wanita-wanita cantik. Tugas seperti ini terasa aneh. Mungkin kita bukan orang yang tepat Rabanyak. Iya. Kalau begitu sudahlah.
Ayo kita teruskan perjalanan. Kali ini kita akan terus berjalan tanpa berhenti sampai ke kota Raja Majapahit. Ayo, bongkar tinda-tinda. Kita berangkat ke Majapahit. Kita teruskan perjalanan. Rabanyak dan Rapangsa berikut rombongannya kembali meneruskan perjalanan. Mereka menempuh perjalanan melewati tepian sungai Berantas. Rabanyak memutuskan untuk tidak istirahat lagi. Sementara itu keempat orang gadis duduk terguncang-guncang di dalam gerobak kuda. Mereka semuanya nampak lesu dan lelah. Setelah melewati sebuah kaki bukit kecil, pagi harinya mereka sudah memasuki kota Raja Majapahit. Rabanyak dan Rapangsa membawa rombongannya memasuki alun-alun istana Majapahit. Mereka langsung menuju ke rumah kediaman Sang Ramapati. Gerobak kuda berhenti di bawah pohon rindang di depan rumah kediaman Ramapati. Sementara Rabanyak dan Rapangsa menghadap pembesar kerajaan Majapahit itu di ruangan pendopo. Ayo Rabanyak, Rapangsa, duduklah dengan enak. Iya, Gusti Ramapati. Sudah cukup lama juga kalian meninggalkan Majapahit. Kalau tidak salah hampir 40 hari lamanya. Benar, Gusti. Kami mengadakan perjalanan keliling menjelajah desa, baik desa-desa pedalaman ataupun desa-desa pantai, untuk menjalankan perintah Gusti Ramapati. Bagus, bagus itu. Berapa orang gadis dapat kalian kumpulkan? Ampun, Gusti. Kami hanya dapat membawa 4 orang gadis. 4 orang gadis? Kalian pergi hampir 40 hari lamanya, dan kalian kembali ke Majapahit hanya dengan membawa 4 orang gadis? Bodoh sekali. Kalian ini bekerja atau berdharma wisata, ha? Paling tidak kalian harus membawa 10 orang gadis. Ampun, Gusti Ramapati. Sebenarnya banyak sekali gadis cantik dapat kami temukan di setiap perjalanan. Tapi kami tidak dapat membawa mereka semuanya, Gusti. Kami harus memilih yang terbaik. Tentu saja. Kau kan tahu untuk apa gadis-gadis itu dibawa ke Majapahit. Tentu saja kalian harus memilih yang terbaik. Tapi bukan berarti kalian hanya membawa 4 orang gadis. Kalian ini tidak pernah memuaskan hatiku. Ampun, Gusti Ramapati. Sebenarnya kami ingin membawa lebih dari 4 orang gadis. Tapi kami tidak tahu gadis seperti apa yang menjadi selera Gusti Prabu. Bodoh. Sudah. Sekarang mana mereka? Bawa kemari cepat. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apa? 4 orang gadis? Kalian pergi meninggalkan Majapahit hampir 40 hari lamanya. Dan kalian kembali lagi hanya membawa 4 orang gadis. Pekerjaan macam apa ini, ha? Bodoh. Bodoh sekali. Kalian ini bekerja atau berdharma wisata? Ampun Gusti Ramapati. Sebenarnya, kami bisa saja membawa setiap gadis cantik yang kami temui di sepanjang perjalanan. Tapi,
Bukankah kami harus memilih yang terbaik, Gusti? Harus. Itu sudah jelas, Rabanya. Kalian harus memilih yang terbaik. Tapi bukan berarti lalu kalian hanya membawa 4 orang gadis. Itu terlalu sedikit. Ampun, Gusti Ramapati. Sebenarnya kami belum tahu gadis macam mana yang menjadi selera Gusti Prabu. Alasan saja. Kalian ini laki-laki. Tentu saja kalian harus tahu seperti apa itu wanita cantik. Matanya harus bagus. Hidungnya harus mancung dan mungil. Mulutnya tipis. Kalau bisa wajahnya bulat telur. Tubuhnya tinggi semampai. Kulitnya halus. Kuning langsat bagaikan bulan purnama. Masa kalian tidak tahu? Alasan saja. Sudahlah. Sudah. Sekarang di mana mereka? Oh, mereka masih berada di dalam gerobak, Gusti. Cepat bawa kemari. Aku ingin tahu seperti apa gadis-gadis pilihanmu itu. Baik, Gusti Ramapati. Kami segera akan membawa mereka menghadap Gusti. Rapangsa dan Rabanyak bergegas melangkah meninggalkan ruang pendopo. 4 orang gadis cantik masih duduk merapat di dalam gerobak kuda. Beberapa orang prajurit menjaga gerobak. Keempat orang gadis itu segera dibawa turun, digiring ke ruangan pendopo dengan pengawalan ketat. Sang Ramapati tersenyum ramah pada mereka. Bagus, bagus. Ayo kalian duduk di sini. Kalian tidak usah malu-malu, tidak usah takut, dan tidak usah sungkan-sungkan. Kalian dibawa ke Majapahit bukan untuk memperoleh kesusahan, tapi justru sebaliknya. Kalian akan diberi kemuliaan. Kemuliaan di dalam hidup. Kalian akan memperoleh penghargaan khusus dan memperoleh tempat yang istimewa. Ayo, duduklah. Keempat orang gadis cantik itu duduk berjajar. Rapangsa dan Rabanyak duduk bersila mengapit mereka. Sementara itu Rawedeng, Rayuyu, dan beberapa orang prajurit duduk di samping kiri kanan sang Ramapati. Suasana ruangan pendopo sunyi sesaat lamanya. Sang Ramapati nampak sedang berpikir sambil mengelus-elus janggutnya. Kemudian dia menoleh ke arah gadis yang duduk paling kiri. Kau anak manis, siapa namamu? Nama hamba Jumbita, Gusti. Jumbita. Tahukah kau apa artinya itu, Rawedeng? Gusti, kalau tidak salah, Jumbita itu artinya dipeluk atau dicium, Gusti. Bagus. Bagus sekali. Cocok untuk nama seorang gadis seperti dirimu, dipeluk dan dicium, Jumbita. Dan kau, siapa namamu? Nama hamba Jalanana, Gusti. Jalanana. Apa itu artinya, Rawedeng? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba tidak tahu artinya. Barangkali Rayuyu tahu, Gusti. Ampun, Gusti. Kalau hamba tidak keliru, Jalanana artinya mandi air. Ya, benar, Gusti. Jalanana artinya mandi dengan air yang bening, Gusti. Bagus. Itu juga nama yang bagus. Nama yang cocok untuk seorang gadis cantik seperti dirimu. Mandi air. Jalanana. Kalau namanya saja sudah mandi air, pasti tubuhmu bersih sekali, bukan? Tidak, Gusti. Bahkan sekarang ini tubuh hamba sangat kotor karena sudah beberapa hari tidak pernah menyentuh air. Oh, gampang. Itu soal gampang. Di sini banyak air. Kau bisa mandi air sepuas-puasmu. Nah,
Duduklah baik-baik. Dan kau, siapa namamu? Ampun Gusti, nama hamba Nyi Demes. Nyi Demes. Kalau namamu aku tahu sendiri artinya. Demes artinya cantik, bukan? Bagus. Orangnya cantik, namanya juga cantik. Mudah-mudahan saja kau akan dapat memuaskan selera hati Gusti Prabu Jaya Negara. Mudah-mudahan kau tidak akan mengecewakan beliau. Sekarang kau, coba katakan siapa namamu? Nama hamba Kalapi Gusti. Kalapi. Coba siapa yang tahu artinya Kalapi? Kau ora banyak, kau tahu artinya? Ampun Gusti. Kalapi artinya burung merak. Burung merak. Kalapi artinya burung merak. Wah, cocok sekali. Kau juga mempunyai jambul di kepalamu seperti burung merak. Bagus sekali. Aku senang melihat kehadiran kalian di rumahku ini. Dan mudah-mudahan saja kalian juga kerasan tinggal di Majapahit. Nah, Kalapi, Cumbita, Jalanana, dan kau Nyi Demes. Iya. Sekarang kalian tentu lelah setelah berjalan cukup jauh. Sebaiknya kalian membersihkan badan dan istirahat. Nanti setelah kalian menjadi lebih segar, aku ingin bicara dengan kalian semuanya. Kalian harus tahu persis untuk apa kalian dibawa ke Majapahit ini. Apa yang harus kalian kerjakan dan apa yang tidak boleh kalian kerjakan. Kalian berempat harus bisa menyesuaikan diri dengan tata cara dan adat yang berlaku di istana ini. Nah, Rawading, tempatkan mereka di ruangan belakang. Suruh beberapa orang prajurit menjaga mereka. Baik, Gusti Ramapati. Keempat orang gadis itu ditempatkan di ruangan belakang rumah kediaman Sang Ramapati. Ruangan itu cukup lega, lampunya terang, dan perabotan-perabotannya bagus. Tiang-tiangnya berukiran indah. Ruangan itu terdiri dari 5 ruangan tidur. Sedangkan ruangan tengah biasa dipergunakan untuk istirahat para tamu kerajaan yang kebetulan sedang mempunyai keperluan penting dengan Sang Ramapati. Cumbita, kok ini menangis terus? Sudahlah, ini sudah nasib kita. Mana bisa kita menentang kehendak Prabu Jaya Negara? Kita harus cukup tahu diri. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya aku juga takut sekali, Kalapi. Aku belum pernah dijamah laki-laki, kecuali ayah kandungku sendiri. Kukira Sang Prabu adalah seorang pria yang cukup ramah dan bisa menghargai kaum wanita. Aku setuju pendapatmu, Kalapi. Tapi apakah keadaan diri kita ini sudah cukup menarik? Aku belum yakin bahwa kita akan dapat memuaskan selera Gusti Prabu. Jadi kalian berdua rupanya sudah cocok sekali. Rupanya kalian mengidam-idamkan menjadi guntik Sang Prabu. Apa salahnya? Bagiku itu merupakan kehormatan yang sangat besar. Kita seharusnya merasa beruntung. Kita telah dipilih menjadi wanita persembahan. Tidak sembarangan wanita dapat memasuki kehidupan kalangan istana Majapahit. Bagiku ini merupakan anugerah yang paling besar. Benar apa yang dikatakan Gusti Ramapati. Di sini air banyak sekali. Tumpah ruah seperti air di atas pegunungan. Dingin dan bersih. Rasanya nyaman sekali tubuhku sekarang. Segar dan nyaman. Cumbita, sudahlah. Tak ada gunanya kau menangis.
Lebih baik kau segera menyesuaikan diri. Kau harus bisa merubah jalan pikiranmu. Sekarang nasib kita di tangan Gusti Prabu Jayanegara. Aku ingin pulang. Aku tidak kerasan tinggal di sini. Jangan bodoh, Jumpita. Bagaimana kau bisa pulang? Lihat, 8 orang prajurit khusus ditugaskan untuk menjaga ruangan ini. Kita tidak bisa berkutik lagi. Bahkan kita tidak bisa keluar dari pintu ruangan ini dengan bebas. Kita selalu diawasi. Apa senangnya hidup seperti ini? Sekalipun kita hidup dikenangi harta benda, kita tinggal di istana yang mewah. Tapi kalau tidak ada kebebasan, apa senangnya? Aku lebih bahagia hidup di desa kelahiranku sendiri. Aku bisa bicara dengan siapa saja. Aku bisa berteman dengan siapa saja. Dan kedua orang tuaku sangat menyayangi aku. Ayah, Ibu, tolonglah aku, Ibu. Tolonglah Jumpita, anak gadismu ini. Sudahlah, Jumpita. Hentikan tangismu. Sebenarnya kita memang belum cukup dewasa untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Tapi kita harus melihat kenyataan yang sedang berlangsung di tengah-tengah kita. Kita tidak bisa menutup mata. Dan kita harus menghadapinya dengan hati yang tabah, sabar, dan penuh keyakinan diri. Hai Nidemes, tak ada perlunya kita membujuk-bujuk gadis manja itu. Aku tahu, sebenarnya dia juga senang. Dia hanya berpura-pura saja. Apa? Aku senang, Kalapih. Aku tidak mempunyai watak seperti dirimu. Sekalipun aku anak orang melarat, tapi aku tidak pernah ngiler dengan harta benda. Alah, aku tidak percaya. Tidak ada wanita yang tidak ngiler harta benda. Semua wanita mendambakan harta benda. Kita ingin mengenakan gelang yang bagus, kalung berlian yang indah gemerlapan. Kita juga ingin disanjung-sanjung. Kita ingin dipuja-puja. Dan kita ingin dihormati. Kalau ada seorang wanita mengatakan bahwa dia lebih senang hidup menderita, bagaimana aku bisa percaya? Sudahlah, Jumpita. Lebih baik hentikan tangismu. Susut tangismu itu. Dan marilah kita tersenyum menghadapi apa yang akan terjadi. Gusti Ramapati. Waduh, anak-anak manis. Rupanya kalian sudah rapi. Kalian nampak lebih segar dan lebih cantik sekarang. Hehehe, mengapa menangis? Dia ingin pulang, Gusti Ramapati. Pulang? Aduh, mengapa kau ingin pulang, Du? Sudahlah, di sini saja. Tidak, aku tidak mau tinggal di sini. Aku mau pulang. Aku kangen orang tuaku. Aku kangen adik-adikku. Antarkan aku pulang. Aku tidak kerasan tinggal di sini. Jangan begitu, anak manis. Jangan rewel. Rupanya kau belum tahu apa yang sedang terjadi. Coba sekarang dengar baik-baik ya. Kalian 4 orang gadis ini adalah wanita-wanita pilihan. Kalian semuanya mempunyai rupa yang cantik. Kalian mempunyai penampilan yang pantas untuk menjadi seorang wanita persembahan. Dan itu merupakan kehormatan yang sangat besar. Jarang sekali gadis desa dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi wanita persembahan. Banyak di antara mereka yang cantik. Tapi rata-rata mereka masih mempunyai kekurangan yang sangat menyolok. Nah, kalian harus bersyukur. Kalian telah beruntung karena dibawa ke Majapahit ini. Dalam sekejap nasib kalian akan berubah. Kalian tidak akan menjadi gadis desa lagi. Tapi gadis cantik yang tinggal di lingkungan istana Majapahit. Hehehe. Banyak sekali gadis cantik yang mendambakan kedudukan ini. Tapi mereka semuanya terpaksa gigit jari. Sebab mereka memang tidak memenuhi syarat. Kalian harus percaya padaku. Kalian tidak akan dibuat susah di sini. Kalian tidak akan disakiti.
Sang Prabu Jaya Negara itu orangnya ramah dan sopan. Beliau tidak pernah memaksa orang. Beliau cukup mengerti bagaimana caranya menghadapi seorang wanita. Kalian tidak perlu khawatir. Tapi ini semua baru ucapan-ucapanku. Kalian pasti belum percaya, bukan? Tapi nanti kalian akan membuktikannya sendiri. Ampun, Gusti. Apakah kami akan ditempatkan selamanya di ruangan ini? Oh, tidak. Ini hanya tempat penampungan sementara. Nanti kalian akan tinggal di dalam sana, di lingkungan istana. Kalian akan memperoleh ruangan khusus. Pokoknya kalian akan diperlakukan secara khusus, istimewa. Ya, aku gembira sekali. Mudah-mudahan kalian berempat dapat memenuhi harapan Gusti Prabu. Sekarang kalian boleh beristirahat. Sebentar lagi akan ada pembantuku mengantarkan makanan kemari. Kalian boleh memesan makanan sesuai dengan selera kalian masing-masing. Nah, selamat istirahat anak-anakku. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Setelah Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana mangkat, Prabu Jayanegara yang waktu itu baru berusia 15 tahun, dinobatkan menjadi Raja Pengganti. Beliau naik tahta pada tahun 1309. Raja muda ini lain sekali watak dan perangainya dengan ayahandanya. Beliau memang seorang yang cukup cerdas, tapi beliau mempunyai kelemahan yang sangat menyolok. Prabu Jayanegara hampir tidak dapat mengendalikan diri setiap kali melihat seorang wanita cantik. Di pagi yang cerah itu, Prabu Jayanegara sedang berkuda ditemani Turangga, abdinya yang setia. Turangga adalah juga seorang pakar kuda, ahli merawat kuda. Bagaimana Gusti Prabu? Menurut pendapat hamba, kuda ini cukup bagus. Larinya kencang, dan dia sepertinya tahu kemauan kita, Gusti Prabu. Kau benar, Paman Turangga. Kuda ini cukup bagus. Tapi wanita itu jauh lebih bagus, Paman. Nah, coba lihat, Paman Turangga. Lihat, siapa wanita yang berdiri di bawah pohon Brahmastana itu? Yang mana, Gusti Prabu? Itu, Paman, yang berdiri di bawah pohon itu. Masa kau tidak melihatnya? Cobalah kau buka matamu lebar-lebar, Paman. Oh, iya. Benar, Gusti Prabu. Bukankah dia jauh lebih bagus dibandingkan kuda ini, Paman? Oh, itu lain, Gusti Prabu. Kuda tidak dapat disamakan dengan manusia. Coba panggil wanita itu kemari, Paman. Aku ingin tahu siapa dia. Apakah Gusti Prabu tertarik pada wanita itu? Kerjakan perintahku, Paman Turangga. Jangan banyak tanya. Kerjakan saja. Ayo cepat panggil wanita itu kemari, Paman. Baik, Gusti Prabu. Baik. Ini Gusti Prabu. Bukankah wanita ini yang Gusti Prabu kehendaki? Sekarang pergilah, Paman Turangga. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Ayo cepat pergi. Baik, Gusti Prabu. Hamba akan segera pergi. Mengapa kau berdiri menjauhi aku? Apakah kau belum tahu siapa diriku?
Hamba tahu Gusti adalah Prabu Jayanegara. Siapa namamu? Ampun Gusti Prabu, nama hamba Waringi. Coba kau kemari, Waringi. Aku ingin melihat wajahmu lebih dekat. Ampun Gusti Prabu, hamba tidak berani mendekati Gusti Prabu Jayanegara. Aku yang memerintahkan. Kau tidak perlu takut. Aku yang menghendaki agar kau mendekat kemari. Aku ingin melihat wajahmu lebih dekat, Waringi. Aku ingin tahu seperti apa kecantikanmu. Ayo. Baik Gusti Prabu, baiklah. Wanita cantik itu yang mengaku bernama Waringi perlahan-lahan mendekati Sang Prabu Jayanegara. Dia melangkah dengan canggung, hatinya berdebar-debar. Sementara Prabu Jayanegara hanya berdiri di samping kudanya sambil tersenyum. Dia memang sudah berpengalaman sekali menghadapi aneka macam wanita. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Prabu Jayanegara terhadap Waringi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan